Saudara-saudara kemanusiaan yang saya muliakan, waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur ke belakang, dan juga tidak akan berlari ke depan. Waktu mengikuti jejak-jejak langkah kehidupan manusia yang terurut dengan sempurna, tersusun bagai rangkaian titik-titik menuju titik terakhir. Di perjalanan waktu, manusia seakan melangkahi angka-angka 1, 2, 3, 8, 10, 30, 50, 70, 80, 90, sampai di titik yang ke 100. Waktu tidak pernah bersurut ke belakang, sebagaimana akal dan memori kita bisa membaca hari-hari yang telah berlalu, tahun-tahun yang telah berlalu, masa-masa yang telah berlalu, dan itu semata menjadi cermin bagi kita untuk melihat masa depan kita. Tetapi waktu pun tidak berlari, tidak bisa berlari, tidak meloncat-loncat dengan loncatan-loncatan yang tidak terukur. Sebagaimana gerak keinginan kita, gerak imajinasi kita, gerak khayal kita. Tetapi waktu adalah detak-detak dari satu detik. Tik, 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 menuju menit, jam, hari, minggu, tahun, terus dan seterusnya. Waktu tercipta, kita memasuki waktu mengikuti langkah-langkah, langkah demi langkah yang tersusun terus dalam rentangan peristiwa dan kejadian-kejadian di sekitar medan zaman, medan
kehidupan kita manusia. Dengan kenyataan itu, dapatkah kita merumuskan tentang langkah-langkah mulai hari ini, esok, dan seterusnya yang sesuai benar dengan urutan waktu dari esok, dan seterusnya, yang bisa dimisalkan dengan urutan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan besok, dengan lusa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jika kita melihat kepada hari-hari yang sudah berlalu, hari-hari yang telah menjadi milik kita, hari-hari yang telah menjadi kehidupan kita, hari-hari yang telah kita rengkuh, kita genggam, dan telah menjadi bagian daripada darah, menjadi bagian daripada darah daging dan sumsum serta sendi-sendi kehidupan. Niscaya jika kita bercermin daripada hari-hari yang telah kita jalani, hari-hari yang sesungguhnya itulah milik kita, setidaknya kita bisa memetakan bagaimana seharusnya kita berbuat di hari ini dan hari esok, esok dan seterusnya, yang kita tidak pernah tahu. Sahabat-sahabat MK Lesmana Channel yang saya muliakan, disitulah pentingnya kita mengukur diri kita, kita mengenal diri kita, kita mengkaji, merenungi, memahami, dan mengisi waktu-waktu yang telah kita miliki. Satu hal yang terpenting, bagaimanakah kita mengisi waktu-waktu yang mungkin dapat kita lalui dengan nilai-nilai yang memberi penghargaan terhadap diri kita, terhadap diri manusia, dengan nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita dapat merasakan bagaimana waktu demi waktu yang telah kita lalui, khususnya terlebih waktu-waktu yang akan kita injak, waktu-waktu yang akan kita lalui, menjadi sumbangsi kita bagi alam semesta
bagi kelangsungan hidup manusia dalam keberkahan nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, sehingga waktu-waktu memiliki nuansa-nuansa yang agung dan tinggi. Waktu-waktu menjadi hiasan-hiasan indah bagi sejarah kehidupan manusia. Saudara-saudara, MK Lesmana Channel yang saya muliakan, wargi-wargi sadayara, dulur-dulur, sebangsa, senegara, sesemesta, kita memang tidak bisa hidup di luar daripada langkah yang ada terbentang di hadapan kita. Kita tidak bisa hidup di luar alam semesta. Dan itu memberi satu keyakinan kepada saya. Kita memang sebagai umat yang satu, tercipta sebagai umat yang satu, yang tentunya kita semua memiliki perasaan yang sama dalam suka. Kita bisa bahagia, tersenyum, dan ketika kita sedang berduka lara, kita akan merasakan satu perasaan duka yang sama. Mari kita berbagi kebahagiaan di tahun-tahun yang akan kita hadapi, yang hanya beberapa hari lagi akan kita datang di seberang laut kehidupan yang terbentang di tahun 2021. Mari kita sama-sama menciptakan satu kualitas perilaku, satu kualitas budi pekerti, satu kualitas saling harga menghargai, satu kualitas rasa kebersamaan, rasa saling asah, rasa saling asuh, rasa saling asih, sehingga di tahun 2021 akan terbentuk satu medan zaman yang memberi peluang bagi manusia, bagi kehidupan semesta. Medan zaman yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna dalam segala aspek kehidupan. Sahabat-sahabat MK Lesmana Channel, itu tadi merupakan satu renungan, satu ungkapan-ungkapan secara emosi, di mana ungkapan-ungkapan itu telah demikian mengendapnya di dalam hati sanubari saya. Dan beranjak daripada pengalaman-pengalaman empiris di masa lalu, pengalaman-pengalaman sejarah kehidupan di masa lalu, yang nyambung sampai saat ini. Poin-poin terpenting daripada kehidupan manusia sepanjang zaman itu saya ambil satu
satu poin yang terpenting dan akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia di alam semesta. Poin-poin itu, alhamdulillah, telah saya catat dalam sebuah jurnal. Kemudian saya himpunkan menjadi satu manuskrip. Dan saya beri nama himpunan daripada jurnal-jurnal itu dengan sebutan Ramalan Cahaya M. Lesmana, di mana jurnal-jurnal ini saya himpunkan di tahun 1994. Kemudian selesai menghimpunkan keseluruhan daripada jurnal-jurnal itu pada tahun 1996. Kemudian saya terus mengkaji dan mendalami isi daripada catatan-catatan yang saya himpun itu. Dan sejak tahun 2016, catatan-catatan yang terhimpun dalam jurnal Ramalan Cahaya M. Lesmana saya mulai bacakan ke publik pada tahun 2016. Saya undang sahabat-sahabat melalui Facebook, melalui telepon, melalui WA, melalui mulut, untuk hadir dan mendengarkan catatan-catatan yang saya himpunkan itu, dengan mengambil lokasi di tempat tinggal saya yang sederhana. Beberapa orang yang hadir, dan itu tidak masuk di rumah, tetapi di halaman depan kita ngobrol-ngobrol. Kemudian ada sedikit orang yang datang dan masuk di tempat saya. Kemudian saya bacakan Ramalan Cahaya M. Lesmana itu. Kemudian usai saya bacakan, sahabat yang mendengarkan paparan saya waktu itu mengatakan, itu sebetulnya Ramalan Cahaya M. Lesmana itu merupakan sebuah pembekalan bagi hidup, bagi perjalanan hidup. Tapi ternyata begitu memasuki tahun yang digambarkan di dalam jurnal itu, kejadian-kejadian apa yang saya sampaikan benar-benar terjadi. Dan itu pasti sudah garis ketetapan ilahi, bukan saya yang menetapkan itu, tetapi Tuhan semesta alam. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun 2017, saya sampaikan, di akhir tahun
menjelang tutup tahun 17 saya sampaikan. Waktu itu undangan tidak banyak. Kemudian saya bacakan secara singkat. Kemudian dilanjutkan. Saya bacakan di depan anak-anak saya sendiri. Kasusnya sama. Begitu memasuki hari ke-1 daripada tahun yang disampaikan pekabarannya itu. Terus hari terus berganti hari. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Hal-hal yang tercatat dalam ramalan Cahaya M. Lesmana kemudian terjadi. Saya semakin berkeyakinan, semakin kuat saya terhadap keyakinan bahwa kehidupan manusia sudah terskenario dengan baik dan maha sempurna. Kejadian peristiwa sudah terhimpun dalam satu garis besar peristiwa dan kejadian di alam semesta. Saudara-saudara, saudara-saudara, tadi baterainya mau habis. Sekarang saya lanjutkan. Kemudian pembacaan saya lanjutkan pada tahun berikutnya, tahun 2018. Saat itu saya mengambil tempat. Kebetulan diberi kesempatan untuk mengambil tempat di rumah seorang sahabat alumni SMA yang hadir di atas 200 orang. Dan kemudian kejadian demi kejadian sesuai dengan yang telah tercatat di dalam ramalan Cahaya M. Lesmana. Dan hal itu semakin memberi keyakinan kepada saya tentang benarnya satu ketetapan daripada hukum Tuhan. Semuanya sudah ditetapkan. Semuanya sudah ternotakan dalam lembaran-lembaran kehidupan di alam semesta. Dan saat ini untuk tahun 2021
Ada 15 poin keseluruhan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2021. Poin yang penting. Pertama, akan tersambungnya kembali hal-hal yang retak, hal-hal yang terputus, hal-hal yang pecah, menjadi tersambung kembali. Hal-hal itu adalah di dalam hubungan kebangsaan. Kita akan tetap menjadi satu bangsa yang utuh dalam satu kesatuan yang harmoni. Saudara-saudara, sahabat-sahabat MK Lesmana Channel, poin yang kedua, pada tahun 2021, kentalnya nuansa alam, demikian kuatnya nuansa alam yang menekankan kita harus bersikap sabar dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2021 kemungkinan akan terbukanya kembali peluang untuk bangkitnya ekonomi. Kemudian yang keempat, bahwa pada tahun 2021 ini pun Tuhan memberkati, memberikan rahmat sebesar-besar rahmat bagi manusia, bahwa di tahun ini akan lahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang apabila mereka dewasa, mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Dan apabila kelak mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang baik dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Kemudian sahabat-sahabat MK Lesmana Channel yang saya muliakan, yang kelima, ini seruan untuk kita semua. Hendaklah kita waspada, eling. Karena pada tahun 2021 kemungkinan terjadi bencana alam dalam bentuk angin tofan, angin puting beliung yang sangat besar sekali. Maka hati-hatilah. Lindungi diri kita, jaga diri kita, hindarkan hal-hal yang akan membuat kita sakit. Saudara-saudara, 5 dari poin yang keseluruhannya adalah 15 poin saya sampaikan saat ini. Insya Allah di lain kesempatan saya sambung kembali untuk membacakan
poin-poin selanjutnya. Semoga Allah, Tuhan kita semua, memberikan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan seluruh umat manusia di alam semesta ini, dengan keberkahan hidup, kebaikan hidup, dan kebahagiaan dalam tatanan nilai-nilai kemanusiaan yang baik sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa, sampai berjumpa lagi. Wassalam. Terima kasih, sampai jumpa.